Langsung. Guys. Jerry. Mamat. Jadi gini, dia pertama kasih lihat video, dia cuci tangan pakai air keras. Wih, berasap-asap ini. Gue tau tuh katakan itu kan. Jangan diomongin 3M. Iya, 3M. Ntar udah bintang 5. tamu ntar banyak serius tuh. Semuanya pakai jadi. Kembali lagi di Mager, Mamat Regen Ger. Chemistry udah oke nih. Udah oke nih. Sama-sama. Jagel syuting 2 tahun aja tuh. Sudah. Pas sama-sama timur tuh. Yes. Tapi nih belakangan ini nih di tema nih diramaikan dengan kisah-kisah anak-anak STM yang lagi viral tuh. Geng-gengnya. Geng, karena mereka tuh bahas tentang kayak tawuran gitu. Ada STM Werba juga. STM Werba. STM Werba. Bizer, Sasmita setahu gua. Werba ada. Werba di mana? Di Fakfak. Mereka menguasai karena cuma ada satu STM di situ. Itu masuknya tapi bukan di kamar Jerry, kamar Markus itu. Kamar Robertus. Namanya Gak pernah, mereka cuma ambil kisah-kisah dari sini ya, ambil kisah-kisah kita juga dong. apa? Iya gitu. Kisah-kisah sono. STM Werba. Iya, kagak valid kalau misalkan cerita cuma dari STM Werba. Paling kenakalannya apa sih? Ngambil daun bungkus Papua paling kan. Panjat pohon. Ya manjat pohon, terus apa lagi? Udah rubuhin pohon. Ngerubuhin pohon, sampai ketiban tuh. Iya. Ketiban. Weh. Gak usah lu. Gak pernah. Iya, gak usah ada adegan PUBG. Ya iya PUBG kan. Iya. PUBG itu. Juara-juara PUBG. Juara-juara PUBG dari STM Werba. Ini tentang dunia gangster. Dunia tawuran, dunia gangster gitu. Dunia. Nah, ini katanya kemarin tuh ada orang dia tuh yang pertama kali ngangkat mengenai tawuran ini. Bukan pertama sih, tapi dia yang ramai di TikTok gitu. Untuk menceritakan kisah-kisah tawuran ini. Oh, saya tahu. Lu kenal? Kenal sekali. Wih. Mending langsung undang orang aja. Iya. Langsung ini dia. Jerry. Jadi orang mana emang? Jawa kan? Aceh. Wih, langsung. Guys. Jerry. Mamat. PUBG. Oh, PUBG. Oh iya, Free Fire PUBG. Free Fire PUBG. Anda kan Mobile Legend. Iya, kalau makanya nggak ada. Apa? Di Bima. Kecil juga, ya. Jadi dari Aceh. Dari Aceh. Aceh dari lahir. Lahir besar Aceh. Oh, lahir besar Aceh. Baru ke Jakartanya? Ke Jakarta kapan? 2010. Lah sama berarti sama gua. Iya, pendatang. Gua 2010 juga. Kuliah di PLN juga? Enggak semua orang yang datang 2010 ngumpul semua di PLN. Iya. Kirain PLN. Awal 2010 ke sini tuh ceritanya emang rencananya mau ngapain? Kuliah kah, kerja atau jadi YouTuber? Enggak, waktu itu belum kepikiran jadi YouTuber. Waktu itu masih nge-rap, masih rapper. Terus ke Jakarta, alasan ke orang tua tuh mau kuliah, biar diizinin aja. Ya. Terus dapat kontrak di label namanya News Record, waktu itu ada Soul ID, Psychoji juga di situ. Zaman itu. Keren berarti. Rapper berarti dulu ya. Itu. Coba dong, Jer. Iya dong, nge-rap dikit dong. Lagu. Udah waktu itu udah rekaman pakai lagu sendiri. Udah. Ayo coba satu. Coba satu single yang Satu album. satu lagu aja, satu album. Iya. Aduh, ini agak lupa nih. Coba lihat lagi. Mereka bilang gue troublemaker, selalu pecahkan speaker, menempatkan fantasi gue terlalu tinggi, make a wish tak pakai logika, from the ground to the sky. Mau balik lo tutup muka, lo pakai koteka tapi di kepala, patah-patah stupid tapi isi sama. Ama struggle lah. Menatap layar terpaku. Beda lagu tapi enggak. Beatnya sama. Iya. Tapi masuk. Yo ayo. Tapi masuk. Gitu sama. Ampun. Tiba-tiba aja. Anjir gue gak kuat. Iya. Kasihan gitu. Nah, awal bisa masuk jadi podcast tawuran, cerita anak-anak tawuran tuh gimana? Bisa ada Katak, bisa ada Alex. Oke.
Nah, gue kan mulai YouTube-nya itu dengan cerita horor ya, jadi storyteller. Cerita horor, terus juga bahas konspirasi gitu-gitulah. Ya kan, kasus-kasus kriminal gitu-gitulah. Jadi pembahasannya itu underground. Nah, terus punya ide sama tim semua, gimana kalau kita bikin podcast. Tapi pengennya tuh bikin podcast yang bukan podcast ya, kayak ngobrol-ngobrol gini lah. Iya, kayak gini. Talk show gitu. Terus pengennya tuh yang membahas yang nggak mainstream juga, pengen underground juga. Nah, awal-awal tuh kita sempat undang ada mantan pengedar narkoba lintas internasional, kita sempat undang. Ya, terus dukun juga yang bisa nyembuhin santet gitu-gitu kita sempat undang. Nah, terus akhirnya di salah satu tim gue itu ada anak STM. Dan dia sendiri tuh pelaku juga di jalur, tapi ya udah selesai udah tobat lagi lah gitu. Nah, dia lah yang pertama ngasih tahu kalau Bang, dunia STM itu luas banget loh katanya gitu. Ada yang kayak gini. Nah, awalnya gue tuh nggak percaya gitu pas dia cerita, ada orang kebacok nggak mempan gitu kan. Terus juga pelaku-pelaku yang namanya besar itu ternyata ada yang tetangga gue juga, termasuk tuh Katak gitu-gitu kan. Tetangga semua itu. Tetangga. Ngasih satu pamulang. Akhirnya disitulah berawal undang mereka. Berarti tetap kan, maksudnya tentang itu? Tetap, kita masih tetap di jalur itu. Walaupun bisa dibilang ini sejauh ini banyak yang salah paham kan dengan konten itu. Iya, banyak yang salah paham. Karena yang bikin salah paham itu potongan-potongan video yang ada di TikTok. Iya, di TikTok. Di TikTok tuh banyak. Sekarang aja tuh kemarin gue habis podcast sama Atta, boleh sebut ya? Boleh. Sama Atta gitu ya. Di situ ada penyebutan di mana si Katak bilang gini. Banyak yang nuduh Jerry adu domba. Padahal Bang Jer katanya, Bang Jer nggak adu domba. Jadi kalian yang nggak tahu apa-apa nggak usah ngomong. Di TikTok dipotong, Kataknya ngomong Bang Jer adu domba. Gitu doang. Segitunya dipotong. Gila. Tapi kan ada satu sisi, maksudnya kita bisa berpikir juga gitu ya kan, mungkin dari Jerry sendiri berpikir nggak kira-kira iya ya jangan-jangan nanti ke depannya bakal ada masalah karena saya gitu. Iya, ada pikiran-pikiran itu yang muncul nggak? Pasti mikirnya tetap ada pikiran kayak gitu karena ya gimana Bang, apapun yang kita lakuin pasti positif negatifnya kan ada. Iya. Positif negatifnya pasti ada kan. Kita ya gimana ya, tergantung siapa yang mendengar sih sebenarnya dan siapa yang bisa memfilter hal ini ngambil positifnya gitu. Tapi cara lu mengantisipasi supaya maksudnya kayak potongan-potongan itu nggak nyebar, akhirnya terus mungkin bisa memotivasi anak-anak supaya tawuran kayak gitu-gitu gimana cara? Bukan memotivasi untuk Maksudnya tawuran. banyak yang kayak berhenti gitu. tawuran. Iya enggak, maksudnya banyak anak-anak yang salah kaprah, dampaknya tuh kayak mereka tuh jadi kayak mau bikin gangster, pengen cari nama gitu. Sekarang tuh banyak banget tuh kayak gitu. Itu gimana tuh dari? Sebenarnya sih nggak banyak yang bisa kita lakuin ya. Pertama gue udah coba pakai timer tetap aja dipotong. Terus juga akhirnya kita tuh mau nggak mau setiap kali kita podcast kita harus bersuara. Kita pasti bilang kayak tolong ya videonya jangan dipotong-potong. Paling kayak gitu Bang, karena nggak ada yang bisa ngehalangin hal itu kan. Nggak bisa handle itu ya. Iya, banyak banget soalnya. Dan apa ya? Sekarang logikanya gini, kalau misalkan kita hentikan juga podcast ini, misalkan gue nggak bikin lagi podcast. Iya. Budaya tawuran ini emang udah ada dari dulu kan. Udah ada, betul. Udah dari dulu, bahkan anak SMP aja udah masih turun. Dan sekarang itu sebenarnya momennya itu kenapa terlihat makin wah banget, itu gara-gara sekolah tatap muka kan baru dibuka Bang. Dan kebetulan gue bikin kontennya sebulan sebelum sekolah tatap muka dibuka. Jadi kesannya itu, wih gara-gara konten jadi rame. Padahal tawuran ini selama pandemi itu anak-anak tawurannya malam dan tidak pakai seragam. Yang kocaknya gue pernah nemuin kayak gini. Jadi ini orang lagi tawuran, dia nggak ngomong apa-apa nih si pelaku tawuran, tapi yang megang HP maksa gitu. Gara-gara kamar Jerry ya? Gara-gara kamar Jerry ya? Ini orang nggak jawab. Nggak jawab gitu, tapi yang pegang HP itu maksa gitu, gara-gara kamar Jerry ya gitu. Jadi memang memang ada ya provokatornya lah di belakang itu. Tapi di antara semua itu ada cerita, maksudnya ada podcast orang yang Jerry sendiri berpikir kalau ini kalau aku tayangin bakal ada apa nih, terlalu seram atau sehingga di take down atau gak ditayangin sama sekali. Iya. Ada beberapa yang kita potong, ada beberapa yang kita buang gitu ya. Tapi kalau untuk nggak ditayangin sama sekali, kayaknya kita nggak enak juga sama si bintang tamunya gitu kan. Ya. Paling kita potong dan kita izin dulu ke dia, lo nyebutin ini boleh ya, kita buang gitu. Paling gitu sih. Cerita paling serem yang pernah jadi dengar apa?
Cerita paling serem. Kalau yang di STM rata-rata serem semua, Bang. Serem semua. Serem semua dan nggak semuanya kita tayangin sebenarnya. Kaget nggak lu denger pas mereka cerita gitu? Kaget lah, Bang. Gua kan di Aceh nggak ada Iya, kayak gue gitu. juga dari Bima, dia juga kan dari Ciwidey ya? Ciwidey. Kita kan nggak tahu. Mama Ciwidey, bapak Citer. Iya, Mama Ciwidey, bapak Citerep. Sangat tidak itu ya, ngomong Citerepnya ya. Terlihat kaku. Lu kaget tuh pertama kali itu? Kaget, Bang, karena di tempat gua nggak ada yang maksudnya benar-benar tawuran kayak gitu, dan juga menurut cerita mereka kan sampai-sampai ada yang berilmu kayak gitu kan. Tapi saya pernah rasa Bang Gen. Apa? Yang untuk kebal-kebal. Serius dulu waktu itu ada masalah di Fakfak kan, ribut antara suku gitu. Terus kita tuh Seru nih. dikumpulin terus dimandiin gitu. Abis itu dipotong di sininya, di sini dipotong, itu nggak kerasa. Maka aku tuh nggak percaya gitu-gitu, tapi ya gimana ya? Ada gitu. Nggak kerasa, ini nggak kerasa. Terus kalau yang udah dewasa itu dilempar batu kayak dari lantai 2 gitu, mereka dibawa dilempar batu. Kenapa? Kalau cerita itu bokap gue juga sebenarnya Tawuran. bukan tawuran. Oh, iya. Bokap gue sebenarnya tuh dia belajar juga tuh. Jadi dulu ada om gua, dia ini ada masalah di Lombok. Gua kan dari Bima. Di Lombok ada masalah. Dia cerita tuh, terus dia akhirnya pulang ke Bima karena dikejar-kejar sama orang rame lah gitu, sama orang Lombok tuh. Dia masalah cewek lah gitu, dikejar-kejar sama orang Lombok. Akhirnya dia pulang minta bokap gua ajarin isi ilmu. Waduh. Ngisi-ngisi gitu kan. Wah, bokap gue pertama nggak mau, sampai akhirnya bis nih udah mau jalan nih, udah mau berangkat nih, dia masih mampir ke rumah, masih mohon-mohon gitu. Akhirnya diisiin tuh bokap gue tuh, didoa-doain gitu, pokoknya diapain, kayu ambilin kayu. Gue sendiri yang ambil kayunya tuh beneran kayu berat, kayu sisa buat nahan rumah gitu, sisa buat ngecor gitu. Diambil, dipukul di punggungnya, dia lagi begini, dar. Yang dipukul ngomong gini, dia kan sudah patah, Dom. Waduh. Nggak terasa. Iya. Gitu. Dia nanya, tahan ya semua ya gitu. Pokoknya dia ini duar, sisa pegangannya doang kayunya pecah, bener-bener pecah. Berarti bokap pada ini ya. Kita ke Bima besok. Nah gua dulu sebelum gua pindah ke Jakarta, sebelum gua merantau, mau diisiin. Ayo ikut ke rumahnya, ada namanya Haji siapa gitu tuh. Ayo. Haji Alwi? Bukan Haji Alwi. Haji Alwi Balikpapan. Haji Alwi Balikpapan. Kalau itu diisiin rekening kalau itu. Iya. Kalau ini diisiin kayak ayo kita isi. Iya. Haji Alwi rekening gitu. Karena gua mau merantau dibawa ke sono, cuman gua udah ngapain lah, orang mau kuliah, gue dulu nggak begitu inilah sama kayak gitu-gituan gitu. Ntar malahan kayak jadinya takutnya guanya malah bukannya kuliah, malah jadinya berantem gitu. Tapi pernah ada yang ini nggak, maksudnya yang lu nyoba gitu ke dianya, misalnya coba ada pisau nggak gitu. Pernah langsung itu. Ada di rumah, tapi nggak gue rekam. Nggak lu tayangin, nggak gue tayangin. Kuning tapi kan pernah. Pernah ada, jadi terbukti. Jadi gini, dia pertama kasih lihat video, dia cuci tangan pakai air keras. Wih, berasap-asap ini. Gue tau tuh katak itu kan. Tapi ini bukan katak, beda lagi. Katak, beda lagi. Iya, dia cuci tangan. Udah gitu gue bilang, bener Bang, ambil pisau coba ya. Dia coba langsung bener, nggak kenapa-napa. Pisau di rumah. Sempat tuh, Bang, jalan kebal saya. Darah mengucur gini, tapi aku nggak rasa apa-apa. Nggak bisa, udah nggak ada. Coba lagi lah, siapa tahu masih bisa. Ya, siapa tahu itu aku coba juga mungkin bukan udah ngisi. turunin pas tidur. Iya, enggak, coba pas lu tidur doang. udah ngisi gini. Lu aja coba ya. Nggak bisa lah. Coba tuh. Weh. Tapi Jer, lu kan banyak nih dengar cerita orang nih, kenakalan orang gitu. Kalau lu sendiri tuh senakal apa sih? Dulu dari Aceh waktu di Aceh masuk skena rap, terus sekarang ke yang tahu Anda senakal apa? Dari dulu memang dari hip hop Anda udah adu domba orang nih. Iya. Benar. Adu domba di hip hop kurang seru, cuma dis-disan doang. Kita sini nih. Iya, begitu. Dulu kalau misalnya kenakalan dulu paling ya berantem doang sih, sebatas itu. Walaupun gue tinggal di Aceh. Stigma Aceh mana nih? Aceh, lahirnya Aceh Selatan, tapi Belang Pidi. Iya, kok tahu? Kok bisa tahu? Dia apa? SIM saya Belang Pidi nih, lihat lu. Serius? Dia apa? Lihat nih. Dia itu pernah ngejar ceweknya. SIM saya, SIM mana? Kok bisa? Ngisi dulu di sana. Apaan ngisi apa? Ngisi gelas pakai kopi. Iya, kopi gayo. Aduh. Maksudnya nakalnya kayak stigma di Aceh kan katanya di sana
orang-orangnya itu ngelinting gitu-gitu. Ya. Nah, gue tuh nggak ke arah situ nggak pernah gitu. Ngerokok, minum gue nggak pernah, semua nggak pernah. Ya paling nakalnya gitu doang sih, berantem gitu. Terus kayak dulu nge-rap, ngedis, rap battle, berantem. Paling sebatas itu sih. Nggak yang kayak gimana-gimana. Rap battle pernah ada yang sampai berantem. Saling terus berantem gitu. Ada, jadi kalau misalkan dicari di YouTube masih ada tuh judulnya Jerry APPMC apa Jerry Taufik versus Jovan. Jadi itu teman-teman bikin lah satu ruangan gitu dulu. Ring-ring gitu ya? Bukan. Jadi kayak ruko. Di situ tempat rap battle undergroundnya lah. Jadi pas di situ gue rap battle taruhan 1 juta. Nah, pas itu gue menang, udah duitnya gue ambilkan baru DP tuh 500. 500-nya dia nggak mau bayar, kabur. Udah ribut di situ. Oh, jadi masalahnya gara-gara duit itu. Bukan gara-gara disnya, anjing ini pahit amat sih lu gitu. Oh, enggak. Oh, tapi kalau misalkan itu kan rap battle. Tapi kalau ngedisnya pernah yang pahit amat nih, kayak ngata-ngatain dalam banget gitu ya. Dalam banget kena gitu. Itu pernah. Gue pikir kau angin topan. Iya. Pernah. Paling sebatas itu sih Bang. Kalau nakal yang lain gue kayak enggak. Karena pas zaman sekolah kayaknya gue termasuk yang cukup rajin. Ranking ke sekolah. Rajin ke sekolah, ranking. Iya. Kalau nakal cewek? Oh iya dong. Tuh nakal cewek ada nggak lu? Nakal cewek apa ya? Yang kebal, cewek yang kebal. Kita ngomongin kebal. Udah kebal, cewek kebal gimana? Badannya diusapin pakai tisu. Hatinya kita dekatin tisu magic semua. Yang hatinya kebal, yang kita dekatin berkali-kali dia cuek gitu. Lu nggak ada. Lama-lama aku cuek. Masih lagu aja. Iya. Cewek gimana? Gue takut di pertanyaan ini nih. Ya dulu gitu. Dulu. Enggak sih Bang, gue setia gue Bang, cewek 1 udah. Dari dulu? Dari 2010. Oh enggak sih, udah ganti-ganti sih. So jadi lelaki sejati gitu. Saya cewek Nah, satu aja. tapi penasaran gak lu? Kan kalau di Aceh kan katanya cowok sama cewek gak boleh. Oh iya benar. Gitu. Pacaran. Berarti lu pacarannya gimana tuh dulu tuh? Zaman dulu pacaran ya gimana Bang? Enggak boleh Bang. Nggak boleh. Kalau pacaran ya sebatas kayak nongkrong di kedai kopi gitu aja. Ramean, nggak boleh. Kalau misalkan berduaan pasti ada yang negur. Oh, gitu. Ada yang negur. Berarti pas di Jakarta baru tuh. Apaan? Belok udah. Nongkrong yuk di mana? Berduaan aja udah. Mana? Oh iya. Iya, warpas maksudnya ini. Wapres mana? Wapres. Iya, Blok M. Oh iya. Oh iya, anak reggae sono banyak. Iya. Di mana kalau di sono kan waktu itu begitu, terus kalau Jakarta? Kalau di Jakarta? Iya, pas sudah. 2010 nih, dari 2010 sampai sekarang nih, iya. Maksudnya terkenal playboy atau sering gonta-ganti? Enggak pernah gonta-ganti Bang. Iya. Aduh, sensitif banget ini Bang. Ini. Wah, takut pacarnya nonton. Nggak jadi nikah gue nih kayak gini. Jadi tetap jadi. Cuman harus ada konfirmasi dikit ntar di rumah. Iya, paling gitu. Udah nggak apa-apa, nggak jadi juga nggak apa-apa semua. Jangan sama kayak lu. Semua orang mau lu gagalin pernikahannya. Jangan sama kayak lu aja yang gagal nikah. Nggak usah ngajak orang. Ya namanya jodoh nggak bakal kemana. Kalau emang bukan jodoh pasti gagal. Pasti dia akan menerima masa lalu lu juga ya kan, Mat ya. Iya. Back in the go. Aduh. Gak ada sih. Pertama ke Jakarta, kayaknya gue nggak punya cewek Bang, karena memang gue pertama ke Jakarta tuh bener-bener bukan lagi nol, gue minus, sempat diusir juga dari kosan gitu-gitu. Iya, waktu itu gue berangkat ke Jakarta nih awalnya dikerjain sama teman gue, teman dari Aceh, katanya gue ada kosan kok di daerah Depok gitu, di Margonda, ntar lo mampir kosan gue aja. Udah gue berangkat sendiri tuh bawa koper, sampai di Depok, gue tanya ke yang punya kosan, ternyata teman gue itu nggak ngekos di situ, udah ngekos sih tapi udah kelar gitu. Udah enggak. Jadi nggak ada kosan. Nggak ada kosan, bingung gue kan. Akhirnya gue tanya sama teman gue itu, lo kok ngerjain gue? Enggak, ya udah gue bantuin nih. Kata dia ada temennya dia yang sekampus di situ. Akhirnya gue nginep di kos temennya itu. Cuman 3 hari temennya itu nggak nyaman, gue disuruh cabut. Lah, berarti jadi pindah-pindah awal datang ya? Pindah-pindah, lumayan ini juga waktu itu. Tapi maksudnya duit waktu itu kan lu bilang mau kuliah kan ke Jakarta. Itu sempat daftar kuliah kah atau? Sempat daftar kuliah, gue di Gunadarma. Bundar Depok. Bundar Depok. Oh, ada UFO-nya tuh.
Ada apa? UFO, ada UFO. Ada UFO iklannya. Iklannya ada UFO emang. Lah, Aku nggak tahu iklan itu. Depok, bro. Nggak suka sama Depok. Enggak suka gua Depok, emang terkenal unik daerah Depok tuh. Ada UFO di Gundar Depok. Iklannya ada UFO. Turun mahasiswa 2. Lah, turun mahasiswa 2. Ayo mau kuliah. Turun kuliah Guna Dharma. Ngajak tawuran nih. Iya. Ya, universe-nya belum nyampe sono. Gak suka ya nonton yang aneh-aneh gitu. Maksudnya kalau udah ada pasti ganti. Gak sampai habis apa dia. Mau nonton sampai akhir, sampai lawan raja. Lawan raja. Nah, awal karir di Jakarta tuh seperti apa tuh lu? Strugglingnya tuh. Wah gila sih. Sesulit apa sih? Sesulit apa ya? Sulit banget. Gue tuh pertama mau mobile juga dulu kan nggak paham gimana naik kereta, masih terus naik metro mini dipalakin tuh sering tuh. Serius sering. Terus zaman gue itu kan kereta masih ekonomi yang pintu kebuka, masih pakai karcis gini. Iya. Gue lagi duduk, HP gue diambil di depan gue atau di pisau diginiin gitu-gitu, terus sampai di tempat kan itu mau manggung biasanya kan, mau manggung rap, sampai di lokasi udah kayak muka merengut aja, kenapa Jer ya HP gue dipala, diambil gitu-gitu zaman itu. Diambil sama katak gitu. Bukan. Katak masih kecil. Masih cebong dia. Belum jadi katak dia. Tapi maksudnya kenapa nggak apa yang membuat Jerry itu berpikir untuk saya harus stay di Jakarta, saya nggak boleh pulang. Iya, nggak boleh pulang. Buat pikiran apa gitu? Bertahan. Apa percaya diri bahwa saya pasti sukses gitu, tapi butuh waktu. Apa ya, waktu itu emang nikmatin prosesnya sih Bang, karena setiap kali gue ngejalanin tuh jalannya ada aja. Pas gue jadi rap, gue alhamdulillah dapat manggung terus gitu. Jadi yang membuat itu tuh kayak let it flow aja gitu. Besok maksudnya sepahit-pahitnya di zaman itu ada aja hal yang membuat gue tuh anjir enak ya di sini gitu. Nggak kayak di kampung tuh flat. Kalau di Aceh kan kita di sana tuh bangun tidur ngopi. Di sana tuh santai banget hidupnya, di Aceh tuh santai, flat banget. Nah makanya pas di Jakarta tuh kesibukannya ada. Ya karena kita harus survive. Kalau di kampung sendiri kan kayak misalnya di Bima ya tinggal metik, tinggal mancing. Gila bener banget. Jadi kepala keluarga ya di Bima ya. Iya. Anda cuma pulang buka tuh saji makan. Tinggal ceritanya biar kayak sedih gitu loh. Iya. Biar ada survive. Titik terendah lu sampai kayak sempet anjing udah gue kayak balik kayak ini ke Aceh nih, ada nggak, pernah nggak? Nggak pernah sih, gue nggak pernah kepikiran kayak gitu. Nggak pernah kayak gitu? Pernah. Karena gue sistem itu apa ya, ketika gue sudah stuck di satu tempat, gue tuh nggak gengsi dan nggak malu buat lompat ke tempat selanjutnya. Jadi tuh ada budaya di mana rapper itu biasanya apa ya, kayak pride-nya tuh terlalu tinggi kan kalau rapper. Iya. Wah gue nggak mau nyanyi tuh mendayu-dayu kan ada gitu. Nggak mau jadi YouTuber, apa sih YouTuber banyak gitu. Nah pas gue melihat gue punya potensi atau gue punya peluang di YouTube, ya gue ke YouTube. Walaupun teman-teman yang di rap ngeceng-ngecengin juga, rapper kok jadi YouTuber. Ya udah nggak apa-apa kan, gue mencari peluang intinya gitu. Penting kuncinya tuh meninggalkan ego, meninggalkan gengsi gitu. Iya. Tapi nih, Kamar Jerry sekarang kan udah sukses banget nih. Amin, Allah. Iya kan, udah, subscriber udah berapa? 3,4. 3,4 juta. Gila kan. Sebulan tadi dia bilang di belakang 3M. Astagfirullahaladzim, amin. Gitu dong, gitu. Amin. Enggak, maksudnya fitnahnya ada, doanya ada gitu. Jadi astagfirullah dulu baru amin. Enggak mau punya 3M sebulan. Amin. Jangan diomongin 3M. Iya, 3M. Ntar udah bintang 5. tamu ntar banyak serius tuh. Semuanya pakai semuanya langsung ini. Iya kan. Bintang tamu ini serem-serem ya kan. Udah kalau misalkan ditanyain katanya punya 3M. Iya. Lu nggak lagi cuma datang terima kasih doang gitu. Ada buat transport sebenarnya. Iya. Ya itu kan udah 3M gitu. Kira-kira subscriber. In English, subscriber 3M in English. In English, I speak English. Yeah. Your subscriber 3 million. 3 million. Yes.
Terus apalagi ambisi Jerry yang udah nggak tahu gua ambisi apa sih? Ambition of Jerry In your life. in your life To the future. not finish Not finish, belum berakhir. belum sampai. Oke. Yang belum kesampaian Bang. Pengen apa ya? Yang jelas sih tujuannya sih keluarga sih, pengen sejahterain keluarga banget dari dulu. Tujuan gue kesana doang. Even gue pertama kali dapat waktu itu pertama kali dapat penghasilan YouTube yang besar banget ya buat bokap, buat nyokap. Itu doang. Tapi kalau ambisi ke depan yang jelas gue pengen bikin bisnis sebesar-besarnya untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyak. Pokoknya thank you ya Jerry. Ya, terima kasih. Semoga sukses lah konten-kontennya. Semoga tidak ada lagi kesalahpahaman, tidak dipotong-potong lagi videonya. Benar-benar. Nah itu timer itu makanya nih buat penonton mungkin yang lihat di TikTok atau di mana. Langsung cek video fullnya, jangan cuma nonton setengahnya doang. Gitu. Dan jangan langsung nonton setengah langsung nyebarin, jangan. Cek dulu apa konteksnya, apa yang diomongin gitu. Iya. Tolong jangan tolol ya. Jangan gitu. Ya itu kan orang-orang tolol. Iya. Potong-potong, nyebarin. Hati-hati yang suka nyebar-nyebar hoax juga, motong-motong, terkena azab lu. Pokoknya terima kasih buat yang udah nonton. Nanti kita akan ketemu lagi di Mager. Waduh. Mager lagi. Iya, ketemu lagi di Mager. Mager. Mama Trigen Ger.